1997, badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. So, kali ini kita bakal ngebahas soal salah satu momen yang membuat negara-negara di Asia mengalami salah satu masa-masa yang sangat amat sulit dalam bidang ekonominya, yaitu krisis finansial Asia 1997 ataupun KRISMON, krisis moneter yang pada tahun 1997. Yang dimana krisis ini menghantam negara-negara di Asia dan impact-nya sangat amat besar. Tidak hanya di Indonesia, bahkan negara-negara besar seperti Korea Selatan dan Jepang juga ikut kena imbas dari krisis ini. Memangnya kenapa sih krisis ini bisa terjadi dan mengapa Indonesia bahkan sampai pada saat itu mengalami reformasi? Tiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang bat Thailand yang sempat anjlok dari 25 bat per dolar Amerika menjadi sekitar 56 bat. Semuanya bermula saat mata uang negara Thailand yakni baht mengalami yang namanya devaluasi mata uang mereka. Tapi kok kenapa ya sampai bisa mempengaruhi negara lain, sampai-sampai salah satu negara yang terdampak yakni Indonesia mengalami reformasi di sistem pemerintahannya. Akibat naiknya suku bunga dolar Amerika yang pada tahun 92 cuma 3%, kemudian meningkat secara pesat hingga 6% pada tahun 95. Selain itu, melemahnya ekspor Thailand pada tahun 1995 juga menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga kestabilan mata uangnya. Menanggapi masalah ini, pemerintah Thailand mengambil keputusan untuk menggunakan cadangan devisanya supaya bisa menutupi kerugian yang dialami. Dan seperti yang kita tahu bahwa cadangan devisa sebenarnya punya batasnya, ada terbatas. Dan ternyata selain untuk menutupi kerugian ini, cadangan devisa Thailand juga digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan nilai mata uang baht. Namun, strategi devaluasi baht ini terbukti sia-sia dan mengakibatkan timbulnya efek penularan ke negara-negara Asia lainnya. Seperti salah satunya adalah hilangnya kepercayaan investor asing terhadap Thailand dan negara-negara di Asia. Di Indonesia, krisis finansial berlangsung dengan hebatnya setelah kebijakan Presiden Soekarno yang melakukan pencetakan uang secara masif mengakibatkan hiperinflasi bagi Indonesia. Rupiah melemah secara dramatis dan pemerintah terpaksa meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF untuk menyelamatkan ekonominya. Setelah peralihan rezim, Presiden Soeharto hadir dengan kebijakannya untuk kembali membatasi pencetakan uang guna mengembalikan nilai tujarnya. Mengatasi masalah yang timbul akibat rezim Soekarno, Presiden Soeharto menutup kekurangan dana tersebut dengan melakukan peminjaman atau berhutang ke negara lain. Nah, melihat hal ini, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional atau IMF membantu Indonesia untuk memulihkan perekonomiannya dengan memberikan paket bantuan keuangan yang melibatkan restrukturisasi ekonomi dan kebijakan fiskal yang ketat, seperti diantaranya melikuidasi bank-bank swasta hingga pengurangan bantuan sosial. Namun, hal ini bukan membawa kesejahteraan bagi Indonesia, melainkan menyebabkan peningkatan pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat. Nah, akibat dari krisis ini, puluhan juta orang jatuh miskin dan banyak perusahaan besar bangkrut atau terpaksa merumahkan karyawannya nih. Finansial Asia 1997 sampai 1998 menunjukkan kerentanan ekonomi global terhadap ketidakstabilan regional dan menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya regulasi keuangan yang kuat dan manajemen resiko yang bijaksana. Pada 1996, dana hedge Amerika telah menjual sebanyak 400 juta US dollar ke dalam bentuk mata uang Thailand. Dari 1985 sampai 1997, baht dipatok pada 25 kepada dolar Amerika Serikat. Baht juga jatuh tajam dan hilang setengah harganya. Baht jatuh titik terendah di 56 ke dolar Amerika Serikat pada Januari 1998. Pasar saham Thailand jatuh 70% pada 1997. Binance One, salah satu perusahaan keuangan Thailand terbesar pun bangkrut. Lalu, Bank Dunia dan IMF membuka paket penyelamatan dengan lebih dari 16 miliar US dollar atau sekitar 150 triliun rupiah. Dan Bank Dunia serta IMF menyetujui paket bailout sebanyak 3,9 miliar US dollar. Nah, untuk negara Malaysia sendiri, pada 1997, Malaysia memiliki defisit neraca modal besar, lebih dari 6% dari GDP-nya. Lalu pada bulan Juli, ringgit Malaysia diserang oleh spekulator. Malaysia mengembangkan mata uangnya pada 17 Agustus 1997 dan ringgit jatuh secara tajam. 4 hari kemudian, Standard & Poor's menurunkan rating hutang Malaysia. Seminggu kemudian, agensi rating menurunkan rating Maybank, bank terbesar Malaysia. Pada hari yang sama pula, bursa saham Kuala Lumpur jatuh 856 poin
titik terendahnya sejak 1993, sehingga Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, memperkenalkan kontrol modal. Akan tetapi, mata uang jatuh lagi pada 1997 dikarenakan proyek 10 miliar ringgit untuk proyek jalan, rel, dan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran di berbagai sektor pun ikut menurun. Akan tetapi, Malaysia ialah negara pertama di dunia yang sukses memulihkan krisis ini dalam waktu singkat dengan tidak langsung menerima tawaran dari Bank Dunia dan juga IMF. Adapun upaya-upaya negara yang terdampak krisis untuk menstabilkan perekonomian negaranya diantaranya ada: pertama, Indonesia. Pemerintah Indonesia dengan bantuan IMF melaksanakan program reformasi ekonomi yang mencakup restrukturasi bank dan pengurangan defisit anggaran. Meskipun dalam pelaksanaannya program ini menemui banyak tantangan, termasuk diantaranya seperti kerusuhan sosial dan dinamika politik, upaya tersebut pada akhirnya tetap membantu mengembalikan stabilitas ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun berikutnya. Lain halnya dengan Korea Selatan, yang dimana Korea Selatan ini melakukan restrukturasi konglomerat besar ataupun dikenal dengan istilah chaebol, reformasi pasar tenaga kerja dan penyesuaian sektor keuangan. Dengan dukungan pinjaman besar dari IMF, Korea Selatan berhasil melakukan konsolidasi perbankan dan meningkatkan transparansi korporasi, dan negara ini juga berfokus pada peningkatan daya saing melalui inovasi teknologi dan peningkatan pendidikan, yang pada akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi.